Mas, kayaknya kita harus nikah deh. Kamu nih ngomong apa sih? Iya, aku pasti nikahin kamu. Tapi kan kita udah tinggal serumah, udah tidur bareng. Aku nggak bisa Mas kayak gini terus. Ya kan kita sama-sama suka. Ya udahlah. Iya tapi aku ini hamil. Hamil aku. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin ngakuin anak ini. Maksud kamu apa Mas? Setelah semua yang kamu lakuin, kamu ngomong kayak gini. Keterlaluan kamu Mas. Kamu tanda tanganin surat perjanjian ini atau aku bunuh diri. Terserah apa yang mau lu lakuin. Lu mau bunuh diri, silakan. Gua nggak peduli. Mas, kamu kemana? Jangan pergi dong. Mas. Tapi dia tetap nggak peduli sama aku. Akhirnya aku putus asa sampai akhirnya aku gugurin anak. Pak Ustadz, memutuskan untuk menggugurkan. Ya. Sang ayahnya gimana nih Pak Ustadz? Ya sudah jelas ini Mas Farid ya. Jadi melakukan zina dengan hasilnya ini sudah dosa besar. Iya. Apalagi membunuh janin yang sebetulnya punya hak hidup. Ini ya jadi apa ya? Itu sudah kabairul itu menjadi dosa yang besar. Tapi saya bisa memahami kondisinya Mbak Rina ini, dan ini menjadi cermin bagi kita semua ya, bagi penonton dimanapun. Kita nggak bisa hanya menjudge ini dosa, ini baik, ini nggak baik, tapi harus memahami seluruh proses yang terjadi, bahwa ada latar belakang yang panjang, yaitu rumah tangga yang tidak baik, hubungan suami istri yang tidak harmonis, ayah yang tidak bertanggung jawab dan memberikan contoh baik pada keluarga. Ini dampaknya kemana? Yang menjadi korban sebetulnya adalah Mbak Rina ini, sampai melakukan hal-hal yang di luar koridor-koridor yang semestinya. Mbak Rina, Iya. sampai dengan sekarang Mbak Rina bisa survive hidup dari mana? Bekerja? Iya. Sudah bekerja? Iya. Punya usaha saya dengar ya? Iya, alhamdulillah. Ada usahanya ya? Iya. Terus kemudian sepanjang itu saya mau nanya, laki-laki ini muncul lagi nggak sih ke Mbak Rina? Laki-laki ini nggak muncul lagi sih. Nggak muncul lagi. Tapi kenapa Mbak Rina tetap merasa resah? Karena mungkin ada hati yang belum ikhlas. Ada hati yang belum ikhlas? Iya, mungkin karena sakit yang kemarin terlalu sakit jadinya trauma aja. Pak Ustadz, ini hati belum ikhlas atau mungkin beda tipis dengan ada rasa dendam dan amarah nih Pak Ustadz? Mbak Rina, Iya. supaya ke depan hidup Mbak Rina ini menjadi ringan, menjadi terang, dan menjadi lapang, ada baiknya Mbak Rina untuk menatap masa depan lebih baik. Jadi Mbak Rina sekarang lupakan kejadian masa lalu ya. Jadikan itu sebagai catatan-catatan, sebagai cermin untuk menatap masa depan. Ini saran saya Mbak Rina. Meskipun itu susah, tapi ini harus dilakukan. Karena Mbak Rina harus hidup, Mbak Rina harus menjalani masa depan, Mbak Rina harus survive. Dan itu jangan sampai menjadi beban, menjadi terkendala oleh kisah-kisah masa lalu Mbak Rina. Jadi itu dijadikan pendorong semangat untuk menuju masa depan. Jadi saran saya supaya jiwa Mbak Nia ini tenang ya, masih mengingat masa lalu tapi dengan keinginan untuk bertobat dan tidak mengulang. Jalannya menjadi lebih terang. Satu, perbanyak baca istighfar. Jadi kalau nggak hafal yang panjang yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaik, yang pendek saja astagfirullahaladzim ala kulli hal. Ini untuk membersihkan hati dan untuk menenteramkan jiwa kita yang resah karena dosa-dosa masa lalu kita. Nah, setiap selesai sholat baca itu Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini orang yang zalim. Rabbana dzulamna anfusana. Aku sudah mendolimi diri sendiri. Aku sudah berbuat nista dan aniaya pada diri sendiri. Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana. Kalau Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, dan Engkau tidak memberikan rahmat padaku ya Allah, niscaya aku benar-benar
termasuk orang yang rugi, maka ampuni dosa kami ya Allah. Itu dibaca Iya, Pak setiap Ustadz. selesai sholat Mbak Nia. Iya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana ketentraman hati, ketentraman jiwa, dan menjadi penerang jalan Mbak Nia ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Pak Ustadz, Mbak Rina ini cerita juga sebelumnya kita sempat ada beberapa nih yang sekarang beberapa laki-laki mencoba mendekati dia walaupun dia tahu itu baik, tapi trauma itu terus ada di belakangnya Mbak Rina nih. Dia takut untuk memulai hidup baru. Ya, wajar, wajar itu Mas. Nah, dalam waktu dekat ini apa yang harus Mbak Rina lakukan untuk menghilangkan rasa itu? Setidaknya untuk coba membuka lembaran baru lagi. Bangun tengah malam, zikir Tahajud. dan tahajud. Itu yang harus dilakukan Mbak Rina ya. Satu itu secara spiritual banyaklah berzikir, bertahajud untuk melupakan trauma-trauma masa lalu. Yang kedua banyak konsultasi dengan orang-orang soleh. Nah, jangan sampai konsultasi dengan buaya buntung lagi, nanti dia akan lagi. Cari guru yang benar, cari teman yang benar, yang setia. Ini bisa dilihat dari track recordnya ya, dari sejarah hidupnya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan guru atau kesalahan dalam memilih teman itu Mbak Rina ya. Jadi mungkin bisa tanya ke Mas Farid siapa yang kira-kira bisa diajak konsultasi, bisa diajak dialog. Karena pada suasana seperti ini biasanya orang butuh teman Mas Farid. Maka carilah teman untuk diajak pertimbangan, apalagi Mbak Rina udah nggak punya orang tua, nggak punya keluarga. Maka perlu mencari teman, mencari orang tua yang terpercaya, yang bisa diajak bicara untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan. Karena jodoh itu kayak milih undian. Ya gitu ya Pak Ustadz. Iya, harus dengan cara yang baik, dengan pertimbangan yang jernih. Kalau sudah milih, resikonya ke depan, gitu ya. Makanya ya saran-saran Mbak Rina, tanya kepada guru-guru yang baik, yang soleh. Mungkin Mas Farid nanti setelah ini bisa bantu diarahkan kemana, cari teman. Nah, untuk menghilangkan traumanya itu tidak bisa dengan zikir, sholat tahajud, wirid, supaya tentrang jiwanya. Ya, kita juga bisa mulai dengan pergaulan yang baik ya Ustadz, misalnya dari majelis ke majelis atau dari pengajian ke pengajian. Dari situ rohani kita keisi terus, insya Allah bisa lebih tenang lagi. Jadi yakin masa depan Anda masih panjang. Sehingga trauma-trauma itu harus dihilangkan supaya Mbak Nia bisa menempuh jalan hidup yang baik. Oke, Mbak Rina juga minta tolong sama kita. Ada yang mau disampaikan ke istrinya dari laki-laki itu Pak Ustadz. Dia ingin mencoba menyampaikan ucapan maafnya. Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya kita kasih waktu untuk Mbak Rina. Silakan Mbak. Iya, jadi langsung aja. Saya minta maaf karena saya udah pernah hampir mau merusak hubungan rumah tangganya. Saya minta maaf sama istrinya karena saya udah mau merusak sekali. Bahkan mereka hampir bercerai karena saya minta maaf. Dan kepada laki-laki itu, apapun yang sudah terjadi, saya pun minta maaf karena telah memaksa kamu untuk menceraikan istri kamu. Saya minta maaf. Masya Allah, ini sungguh besar hati Mbak Rina, sudah tersakiti tapi masih mencoba minta maaf. Insya Allah permintaan maafnya diterima ya. Iya, dan mudah-mudahan dengan permintaan maaf ini menjadi terbukanya jalan Mbak Rina ke depan. Sudah lupakan masa lalu. Itu bagian dari ujian Allah kepada Mbak Rina. Dan Mbak Rina sudah menerima ujian ini meskipun dengan segala keburukan, segala resiko yang diterima. Tapi Mbak Nia masih punya kesempatan untuk membenahi dan memperbaiki. Mudah-mudahan ke depannya Mbak Rina menemukan jalan lapang yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Dan Mbak Rina mudah-mudahan apa yang dinasihatkan Pak Ustadz ke Mbak Rina bisa diamalkan. Setidaknya bisa mengikis rasa takut itu semua, rasa yang menghantui itu. Terima kasih juga sudah berbagi cerita di Tawakal. Terima kasih Mas Farid.